Pelaksanaan infus. Jadi yang pertama adalah menyiapkan peralatan. Yang pertama adalah infus sesuai program, cairan infus sesuai program, lalu set infus apabila bayi menggunakan mikrodrip dengan ukuran 60 tetes per mililiter, apabila dewasa menggunakan infus makrodrip dengan 15 tetes per mililiter atau 20 tetes per mililiter. Lalu jarum atau kateter intravena atau avokat, ukuran bervariasi. Lalu sarung tangan disposable, lalu bengkok, lalu pengalas dan juga perlak, lalu alcohol swab atau stick atau cairan, alcohol swab atau stick, lalu atau povidone iodine swab, lalu selang extension, lalu tourniquet, lalu spak untuk tangan, lalu kasa atau povidone iodine salep atau cairan, lalu tiang infus, lalu kapas DTT, lalu atau hipavik. Jadi prosedurnya yang pertama adalah menyiapkan peralatan dan juga bahan. Yang pertama adalah kita periksa warna atau kejenihannya, lalu jenis cairannya, kemudian tanggal kadaluarsanya, lalu periksa set infus atau transfus set sesuai dengan order, lalu utuhan pembungkus dan juga tanggal kadaluarsa infus, alat dan bahan-bahan yang disiapkan diletakkan secara ergonomis dalam keadaan DTT. Selanjutnya adalah menyapa dan memperkenalkan diri kepada pasien dan juga keluarga menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi Ibu, perkenalkan saya Bidan Akila. Jadi di sini saya bertugas pada siang hari ini untuk memasang infus kepada Ibu. Yang selanjutnya adalah menjelaskan tujuan pemasangan infus. Jadi Ibu, pemasangan infus ini berguna untuk menggantikan cairan elektrolit Ibu yang hilang, lalu dan mencegah kerusakan atau kekurangan elektrolit, kemudian ketidakseimbangan cairan dan juga elektrolit, lalu akses intravena pada terapi emergensi. Selanjutnya adalah menjaga privasi pasien dengan menutup jendela, pintu, dan juga tirai. Pastikan bahwa Ibu tertutupi atau ditutupi oleh selimut. Langkah selanjutnya adalah mencuci tangan menggunakan 6 langkah di air mengalir dan juga menggunakan sabun, lalu dikeringkan menggunakan tisu. Selanjutnya adalah mendesinfeksi tutup botol cairan yang akan digunakan, yaitu kita mendesinfeksi area penusukan. Selanjutnya adalah menutup saluran infus, yaitu kita pastikan apakah klem berfungsi dengan baik atau tidak. Selanjutnya adalah menggantung botol infus di tiang infus. Jadi kita menggantungkan botol infus itu di tiang infus di dekat tangan yang akan dipasang infus. Selanjutnya adalah mengisi tabur service infus, tekan dan isi sesuai tanda. Lalu perhatikan cairan infus ke arah pasien dan juga ke arah cairan. Lalu menutup jarum ke arah cairan di tempat yang telah ditentukan. Kemudian tabung pengontrol setengah bagian dari cairan infus. Selanjutnya adalah mengalirkan cairan hingga tidak ada udara pada selang. Jadi kita pastikan agar dalam cairan tidak ada gelembung udara. Selanjutnya adalah mengatur posisi pasien dan menentukan vena. Pilih tangan non-dominan pasien, lalu yang jelas dan lurus, itu mengurut
ekstremitas dari distal ke proksimal tempat fungsi vena yang dituju. Klien menggenggam dan membuka genggaman secara bergantian, ketuk ringan di atas vena. Selanjutnya adalah memasang perlak dan juga pengalasnya. Jadi memasang perlak dan pengalas di bawah tangan yang akan diinfus. Selanjutnya adalah membebaskan area yang akan diinsersi, yaitu dengan menggulung lengan baju pasien sampai ke siku. Selanjutnya adalah memasang tonic white 5 cm di atas vena, itu dengan cara yang benar. Selanjutnya adalah memakai handscoon, pastikan sterilitasnya. Lalu yang selanjutnya adalah membersihkan kulit menggunakan alcohol swab, yaitu dengan cara membersihkan kulit yang akan dipasang infus dengan cairan alkohol 70%, menggunakan teknik memutar dari tengah keluar, selalu tunggu hingga kering. Selanjutnya adalah mempertahankan posisi vena agar tetap stabil dan IV kateter dengan sudut 45 derajat, vena dengan lubang jarum ke atas. Kita lakukan dengan hati-hati dan teliti. Selanjutnya adalah memastikan IV kateter masuk ke dalam intravena dan masukkan IV kateter secara perlahan. Apabila kateter masuk ke dalam intravena, maka darah akan keluar. Selanjutnya adalah melepaskan tonic white. Jadi kita melepaskan tonic white, lalu lepaskan madrin dari IV line, kemudian bukan selang infus dengan IV line yang telah terpasang. Boleh ada gelembung udara pada selang, lalu kemudian cairan infus dengan membuka klem infus. Selanjutnya adalah menyambungkan dengan selang infus. Keluar jarum atau aboket, lalu ambil selang infus, lalu sambungkan ke IV kateter. Selanjutnya adalah mengalirkan cairan infus dengan cara memutar klem roll pada infus ke arah atas agar mengalirkan cairan infus. Selanjutnya adalah melakukan fiksasi pada IV kateter. Plaster IV kateter dan pastikan jangan sampai menutupi selang untuk memberikan obat. Selanjutnya adalah mendesinfeksi area penusukan dan diberi kasa. Itu olesi pitadin pada area penusukan, lalu tutup dengan kasa, lalu plaster menggunakan Hipavik. Selanjutnya adalah mengatur tetesan infus sesuai dengan advis. Jadi kita memastikan bahwa infus yang menetes adalah sesuai dengan advis yang diberikan. Selanjutnya adalah membereskan alat sesuai dengan prinsip PI, yaitu celupkan sarung tangan di larutan desinfeksi, lalu kemudian melepaskan sarung tangan tersebut dan sarung tangan tersebut direndam selama 10 menit di larutan desinfeksi. Kita melepaskan sarung tangan tadi dengan cara terbalik dan pastikan terendam dengan sempurna. Lalu langkah yang selanjutnya adalah mencuci kedua tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menggunakan langkah. Selanjutnya adalah mendokumentasikan hasil pemasangan. Jadi pasang label, lalu tulis nama klien dan juga tanggal, lalu jam pemasangan, lalu tetesan per menit, lalu tambahan nama pemasang, lalu tanda tangan pemasang dipasang di bawah chamber.